to Tonight Show and still with us, Desna and Vincent of course. So, ngomong apa sih? bahasa Inggris Vincent, cool lah. Oh, bahasa Inggris. Biar kelihatan keren gitu loh bro. Ini kan acara informatif, Ya coba bahasa edukatif, Ya udah, ya kan? bahasa Inggris. Fun, enjoy, and everybody loves it, you know? Love seat apa sih? Suka mencintai kita. Love seat. Love it, Oh, loves it. ngomong apa sih? Vincent kenapa Ngomong sih? apa? Lo tuh selalu ngebully gue tau nggak? Ngebully. Masalahnya muka lo emang udah muka bulian. Kak, Bukan apa-apa kalau ngomong-ngomong soal bully. Ya. Kita punya satu berita update Ya. mengenai pembulian. Oh, ya? Jadi kemarin si Taylor Swift membela salah seorang fansnya yang dibully. Oh, gue juga sempat baca tuh. Jadi, seperti yang kita tahu ya, bahwa Taylor Swift adalah penyanyi yang sangat peduli banget sama fansnya. Dia membela fansnya yang dibully oleh teman-temannya karena si fans ini memiliki nama yang aneh dan ditambah dengan tubuhnya yang kecil dan kurus. Chill. Si fans tersebut ngirim surat ke Taylor Swift menceritakan keadaannya, tapi you know what? Dibales langsung sama si Taylor Swift. Oh iya? Dibalas. Seperti apa suratnya? Ini ada nih. Aku sangat terkejut kamu dibully karena namamu. Lo bisa menjiwai nggak ini surat balasan yang sedih loh? Taylor Swift kalau ngomong bahasa Indonesia gimana? Nih, aku sangat terkejut kamu dibully. Coba lagunya yang mendukung dong, yuk. Aku sangat terkejut kamu dibully karena namamu. Menurutku namamu tuh sangat keren. Kamu akan selalu dicela, diledek dan dibully karena kamu berbeda. Namun hal tersebutlah yang biasanya membuatmu menjadi lebih apa gitu. Jadi lebih titik gitu maksudnya ya. Mereka tak berhak mendapat tempat di pikiranmu. Tak ada yang berhak menilai kamu. Jangan biarkan kata-kata buruk mereka masuk dalam pikiran indahmu. Penggalan kata-kata Taylor Swift itu itulah penggalan dari surat Taylor Swift yang dibalas untuk fans yang dibully itu. Nah, berarti itu seorang idola harus kayak gitu tuh. Dan bintang tamu kita malam hari ini katanya Pernah jadi korban bullying. korban bullying juga waktu di sekolah. Ini kalau dia dibully karena apa? Dia orangnya keren loh ini padahal. Gak tahu, kita tanya aja langsung. John Martin. Secara tampilan Dari belakang saya dengar-dengar lagi ngomongin masalah Bali. bully. Ini Serius ngomong lo dibully? soal tampilan kayaknya fine-fine aja dibully karena apa? John. Waktu itu waktu kecil sih, waktu kecil dibully itu waktu kecil. Umur? SD lah, SD sampai SMP. Oh, SMP. SD sampai SMP itu makanya kalau misalnya ada orang tanya itu sampai sekarang kadang-kadang kan kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan di kontes-kontes itu pasti kan apakah Anda mau mengulangi masa kecil Anda atau kalau gue sih jawabannya langsung no. Bilang gitu. Karena masa kecil gue Traumatik sekali berarti ya? saya ingat gue suram banget gitu. Serius? Dan Itu- even gue kayak nggak mau mengulangi dan nggak mau mengingat-ingat lagi gitu. Gara-gara apa, John? Bukan, jadi emang biasanya rata-rata orang kalau dibully itu kan pasti karena pertama penampilan atau enggak status kan, background keluarga dan sebagainya gitu lah. Nah kalau kemarin itu, atau waktu gue kecil itu memang karena penampilan. Gue itu dari kecil emang udah pakai kacamata tebel, minus tinggi gitu. Jadi Lu minus gua- berapa? Gue kelas 4 SD itu minusnya udah 5. Hah? Minusnya udah 5 dan kacamata gue udah tebel dan gue pakai rantai kayak Joni Iskandar. Dan Lu kenapa waktu dibully nggak ngelawan sih? Iya. karena Takut. kenapa ya? Mungkin karena waktu kecil juga dari kecil itu karena memang nggak boleh ikut olahraga dan akhirnya jadi jarang bergaul sama teman-teman sebaya gitu kan. Yang lain main basket, main bola, gue nggak boleh ikut. Gue duduk aja di pinggiran lapangan atau enggak gue ke perpustakaan dan sebagainya. Akhirnya jadi anak yang kayak introvert gitu loh. Jadi kayak menyendiri, jadi sukanya lebih nyaman sendiri daripada bareng-bareng gitu. Akhirnya kalau dibully ya akhirnya jadi pasrah. Even kayak ngomong ke orang tua pun gue nggak berani waktu itu. John Martin ini bukan satu-satunya orang yang kalau bisa dibilang Benar, public benar. figure selebritis yang pernah mengalami pembulian. Banyak juga selebritis dunia Benar, bahkan benar, pernah benar. mengalami pembulian. Akan dibacakan informasinya oleh Hesti Yusarya. Ya. Oh my God, ini Oh iya, berubah-berubah ya mukanya ya. Ini kalau nggak salah John Planting ya? John Pantau. Baiklah, terima John kasih. Planting Selamat lagi. malam semuanya. Bersama saya Hesti Yursaya. Ya? Saya minta yahnya barengan ya. Bersama saya Hesti Yursaya.
Enak, Malam enak. hari ini seperti biasa saya akan membawakan sari berita penting. Ini ada informasi mengenai artis-artis yang pernah dibully tapi akhirnya mereka berhasil menunjukkan kalau mereka itu sangat berbakat. Yang pertama itu ada Madonna. Ya. Penyanyi yang dijuluki Ratu Pop ini pernah merasakan trauma karena sering dibully saat duduk di bangku SMA. Madonna yang suka musik klasik dan tidak menggunakan ganja malah disebut aneh oleh teman-teman di sekolahnya. Nah, inilah justru Madonna, masa kecilnya dia pernah dibully, tapi setelah itu dia justru sukses. Ya. Berikutnya. Ngapain maju-maju sih Bu tadi Bu? Ya, Ngapain maju-maju? biar jelas. Oh, Katanya biar saya jelas. kurang ekspresi, saya jadi kalau ngomong saya jelasin. Ah, Gitu. mukanya sama aja Bu, nggak berubah-berubah. Jadi saya tidak mau membebankan pekerjaan campers. Jangan dia yang ngezoom, saya aja yang ngezoom. Oh, iya. Baik banget nih orang nih. Baiklah, yang kedua itu ada Justin Timberlake. Pria yang namanya mulai dikenal sejak menjadi anggota boyband NSYNC ini pernah dibully karena menyukai seni dan musik. Ia sering kali dihina dan dianggap banci karena nggak pernah ikut main sepak bola bersama teman-temannya di lingkungan rumahnya. Tapi justru ia dibuktikan sebagai salah satu pria yang sangat digila-gilai oleh wanita. Ya. Berikutnya ada Sandra Bullock. Jauh sebelum meraih kesuksesan seperti sekarang, ternyata aktris yang terkenal dalam film The Blind Side, Sandra Bullock ini justru pernah mengalami penghinaan oleh teman-temannya. Selain karena menjadi anak baru di sekolahnya, Sandra juga dibully karena bermasalah dalam melafalkan kata atau bisa disebut cadel. Baiklah, berikutnya ada Chris Rock. Saat masih bersekolah di New York, aktor sekaligus komedian Chris Rock itu sering menjadi sasaran bullying karena menjadi satu-satunya murid yang berkulit hitam di sekolahnya. Nah, namun pengalaman yang pahit semasa sekolahnya itu menjadi inspirasi Rock untuk membuat serial komedi situasi yaitu Everybody Hates Chris yang justru membawa keuntungan besar bagi Chris dari serial TV Yeay. Demikianlah informasi dan berita sari penting dari saya. Saya Hesti Yursaya. Mohon pamit undur diri dan selamat malam. Terima kasih Hesti Yusaryaya. Tapi sekarang lo udah bangkit ya John ya? Kalau misalnya gue gimana ya, kalau bilang bangkit ya, tapi mungkin gue berpikir adalah kalau misalnya gue dari ya gue tidak menyesali masa lalu gue, cuman maksudnya kalau anak-anak yang berasal dari keluarga yang bahagia, hidupnya baik-baik saja, masa depannya indah, mungkin jadi jatuhnya bisa punya alasan yang lebih banyak untuk bisa lebih sukses dan berhasil ya. Karena menurut, tapi memang benar sih kata siapa tadi, Arif Suditomo ya. Iya. Hesti Yursaya, Arif Suditomo. Suaranya lebih mirip Arif Suditomo daripada Yusar Yahya itu gitu. Karena teman-teman gue juga kebanyakan yang akhirnya sukses banget itu pas. Oh, lo temenan sama yang Bukan yang yang aja, yang. sambung yang. Oh, tadi bilang temen sama yang. Oh. Temen gue yang akhirnya berhasil dan sukses besar sekarang ini. Setelah cerita-cerita juga kebanyakan. Sorry, maaf ya. Maaf. Ini bully, ini pembulian nih, pembulian. Orang lagi ngomong gitu. Itu natural. Natural. Host lo nggak boleh Itu bersin. menyatakan rasa tidak suka dengan pernyataan orang. Kalau nggak suka tuh, males gitu dong, haji itu natural. Sorry ya, lanjut. Ya. Oke. Ya pokoknya apa yang dialami John semoga tidak akan pernah lagi dialami oleh siapapun. Itu doa kita ya. Benar. Jadi kalau melihat pembulian atau kalau melakukan pembulian, stop bullying mulai dari sekarang. Ya, amin. Kepada siapapun, terhadap apapun tentunya. Tapi mungkin gue mau pesan buat teman-teman atau misalnya tuh kan belum selesai. Gue mau batuk lagi. Gue kira nggak selesai. Iya, gue mau kayak gitu tadi. Lanjut. Enggak, gue cuma mau pesan sama teman-teman mungkin yang atau misalnya adik-adik yang sedang mengalami masa-masa bullying atau misalnya bahkan kadang-kadang sekarang sampai mahasiswa loh masih dibully gitu kan. Benar. Karena berbagai alasan gitu. Nah, gue mau pesan adalah jangan biarkan apa yang orang percaya tentang kita yang mempengaruhi hidup kita. Biarkan apa yang kamu percaya tentang diri kamu sendiri yang mempengaruhi hidup kamu. Wow. Itu sih.
Yes. Tapi nih ya, untuk supaya John Banting nggak... Hei, gua nggak buka diskon, bukan John Banting. Dia kan sering banget ini nih, tiba-tiba nyamperin orang-orang, nanyain ya masalah Udah lama sosial. itu, Pak. Udah lama, Pak. Tapi kan lo dikenal sebagai orang yang kayak Iya. Gua gitu. suka ngerjain lewat telepon sih. Itulah. Iya. Kita balik kita tantang John Pantau di... Bukan John Pantau ya. John Acara TV Martin. sebelah. John Martin di Tonight Challenge. Apakah? Ini gue boleh mikir dong. Boleh lah. Oh, Tapi iya. harus cepat loh. Mikir tapi ya. cepat. Oh, oke. Pancasila, tahu Pancasila? Nah Ya. ini. Kita akan berbicara seputar sila-sila. Oke? Iya. Sebutkan pertama kali band Sheila on Seven dibuat. Sila, bukan Sila on Seven. Main lagi. Wah, bully. Kamu nggak bully Vincent? Enggak, lu tadi. Oh, Gue iya. cuma gini doang. Zoom. Apakah isi dari sila ketiga? Persatuan Indonesia. Isi semuanya berarti sama lambang-lambangnya. Lambangnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Tepat. Pertanyaan seputar logika. Pintu apa yang didorong sama 10 orang nggak akan bisa kebuka? Ayo. Ini emang ini ya? Logika Wawasan. dong. Iya dong. Logika ini logika. Ini Pintu bisa masuk apa ke yang... IQ juga sih. 10 Oke. orang ngebuka nih barengan nggak kebuka. Pintu neraka. Pintu yang pokoknya dibuka sama orang ditarik coba dibuka sama orang Nggak tidak bisa. kebuka 10 orang loh. Bayangin. Pintu apa ya? 2 orang aja harusnya bisa ngedorong pintu dong. Bisa. Nah, ayo. Saya aja nggak tahu ini. Nah, nggak tahu ya? Nggak tahu. Pintu apa yang didorong sama 10 orang nggak akan bisa kebuka? Ampun. Pintu yang tulisannya tarik. Karena itu harusnya ditarik, jangan didorong. Logika kan? Iya, betul juga. Itu logika. Ada satu pertanyaan tentang logika yang lebih susah sih sebetulnya. Dah, ini ngawur. Nggak nih benar. Pintu apa yang terbuat dari kaca? Ayo. Emang semua pintu kan bisa keluar dari kaca dong, Pak? Ya betul. Logikanya di mana? Ejek ya. Lu ngatain gua. Iya, Wah, udah Vincent lanjut aja Vincent, lanjut ya. Biasanya gue dibego-begoin kalau orang Iya. ngasih teka-teki. Ini gue dipinter-pinterin gitu. Ini contoh tidak bullying. Tangan dulu ya kan. Merasa terangkat kan ya. Merasa pinter gitu ya. Iya, iya, iya. Padahal gua bohongin gitu. Ya. Nih, apa yang muncul 1 kali Kembali lagi. di setiap menit, 2 kali di setiap malam, tetapi tidak muncul sekalipun dalam jutaan tahun? 1 kali setiap menit, 2 Susah. kali setiap malam. Gampang. Apa? Huruf M. Betul sekali. Huruf M. Menit ada 1. Menit sekali. Malam ada 2. Malam 2. Jutaan tahun tidak ada sama sekali. Iya. Logika. John Pantau. Gue bener-bener nambah ilmu loh di sini loh. Jadi Lu makin mau pinter loh nambah gue. ilmu lagi nggak? Oh, Ini benar-benar. gerakan apa? Gerakan apa itu? Gimana sekali lagi coba? Ayo, gerakan apa yuk? Gerakan. Tebak-tebakan gampang loh ini. Ini. Tria Cangcuters kalau lagi manggung. Salah. Tapi, wah mungkin kurang pinter emang. Apa. Vincent kasih Itu tahu. kan simple banget. Itu adalah gerakan mencuci piring. Nah, Gimana ini? kuasa penuh. Ya terima kasih John Ya. Martin. Di sini capek ya jadi host ya. Iya. Saya ngos-ngosan ya. Terima kasih John, sukses ya selalu ya. Thank you. Dan sekali lagi stop bullying buat siapapun juga ya, mau mahasiswa, mau adik-adik kelas kita, mau Ya. Siapapun. Terima kasih buat anak-anak Politeknik Negeri Jakarta. Ya. Saksikan terus Tonight Show Senin pada Jumat jam 10:30 malam. Selamat malam, selamat istirahat. Dadah. Nah, si dia kasihan kalau malam-malam tuh bisa tidur sambil makan. Sayangnya Aryo, Aryo bisa ngasih 1 toples makanan besoknya habis loh dia rasanya. Wah, malam-malam lu makan 1 toples. Sambil Toplesnya doang tidur. dimakan di sini. Enggak, isinya. Ini siapa ya? Izinkan ku berikan peluk terakhir. Izinkan ku berikan senyum terakhir. Jangan engkau menangis keseduh lagi. Kenanglah semua di lubuk hatimu.